Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Hadirin jamaah salat subuh yang saya muliakan, alhamdulillah, ayyaman ma'dudat, jumlah bilangan tertentu untuk berpuasa di bulan Ramadan ini telah terlalui sepertiganya. Wathuluthu kathir, dan sepertiga itu banyak. Sekarang kita sedang menjalankan 10 yang kedua. Tapi sebelum terlalu jauh kita melangkah ke hari-hari berikutnya dari ayyaman ma'dudat, maka baiknya kita harus memahami bahwasanya Ramadan adalah bulan yang dikatakan ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir. Bulan yang diserukan agar orang-orang yang mencari kebaikan, mengharapkan keberkahan, untuk bersemangat memaksimalkan kesempatan yang mulia ini. Dan bagi orang-orang yang hari-harinya menjalankan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya dia mulai ngerem dan berhenti. Dari pemahaman singkat tersebut dari pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ingin mengatakan bahwasanya evaluasi Ramadan kita bukan hanya dilihat dari sisi sejauh mana kita sudah meningkatkan amal soleh. Maksudnya bukan hanya kita lihat dari sisi salat tarawih kita sudah meningkat, rawatib kita sudah terjaga, salat 5 waktu itu sudah kita jaga, Al-Quran sudah rutin kita baca. Bukan hanya itu, namun ada sisi yang lain, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, sejumlah orang melakukan ibadah itu bukan karena dalam rangka taubat kepada Allah, akan tapi karena memang kondisinya adalah kondisi semangat beribadah. Orang-orang berada beribadah karena rame demikian, terbentuklah suasana, dia pun semangat. Makna yang kedua, betapa banyak orang dia meningkatkan kuantitas dan kualitas dari satu ibadah yang Allah wajibkan kepadanya, namun dia membiarkan dosa-dosa yang telah lama dia lakukan. Ramadan masuk, Ramadan berlalu, dosa itu belum dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemakan riba, ya riba dia lanjutkan, padahal baghiyal syarri aqsir. Begitu juga dosa yang lain, durhaka kepada orang tua, memutuskan silaturahim. Padahal semua ibadah tadi
yang kita anggap itu ibadah utama, dalam waktu yang sama kita melakukan dosa-dosa besar. Riba ngajak perang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam waktu yang sama memutuskan silaturahim itu penghalang masuk surga, la yadkhulul jannata qati'. Dalam waktu yang sama durhaka kepada kedua orang tua, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah Allah berbuat baik kepada kedua orang tua itu merupakan perintah kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mereka menjaganya setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang terjadi apa? Di kalangan manusia itu mereka menjalankan perintah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun perintah yang kedua yang Allah katakan wabil walidaini ihsana, setelah wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, kemudian wabil walidaini ihsana dia langgar. Hadirin yang saya muliakan, untuk masuk syurga bukan hanya kita menjalankan perintah yang diwajibkan, tapi juga menjauhkan hal yang dilarang, karena itu menjadi penghalang. Hadirin yang saya muliakan, maka perkara ini menjadi perkara yang menjadi evaluasi bagi setiap kita, jadi bahan renungan bagi kita, agar Ramadan tidak hanya terkesan menambahkan ibadah berupa kewajiban, namun kita lupa meninggalkan yang Allah larang. Ingat apa kata baginda Nabi SAW. Saya tidak menjelaskan semua hadis, tapi hadis ini suara ulang, saya ingin ambil potongannya saja. Ketika Rasul mengatakan as-saumu junnah, puasa itu perisai, wiqayah daripada maksiat. Ketika puasanya benar, maka ini akan bisa menjadi wiqayah, junnahnya kuat, maka jannahnya dia dapat. Ketika bicara Ramadan, jamaah sekalian, bukan hanya bicara puasa. Puasa di bulan Ramadan itu merupakan salah satu bagian daripada amalan Ramadan. Istimewanya bulan Ramadan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan di hari tersebut, di bulan tersebut, puasa. Dan tidak ada kewajiban berpuasa di bulan yang lain. Namun ketika memahami Ramadan segala-galanya hanya puasa, menahan diri sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari, itu mulai dari awal satu kekeliruan. Maka ada di kalangan kaum muslimin, seperti kata Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, dia disuruh paksa, kita paksakan untuk buka puasa di siang hari bolong, dia tidak akan mau buka puasa. Bagus, bagus. Tapi dalam waktu yang sama, kita paksa dia untuk salat, juga tidak mau salat. Kenapa? Karena konsepnya Ramadan hanya puasa. Ini baru antara kewajiban dan kewajiban, padahal Ramadan lebih daripada itu. Kalau kita ingin lebih lebar sedikit, ketika dikatakan Ramadan dengan puasanya menjadikan hamba la'allakum tattaqun, pertanyaannya, ketika anda ingin dapat la'allakum tattaqun, sejauh mana dekatnya kita hari ini? Sejauh mana dekatnya anda dengan petunjuk bagi orang-orang bertakwa yang bernama Al-Quran? Bukankah Al-Quran dikatakan hudan lil muttaqin? Bagaimana anda ingin mendapatkan yang namanya takwa dengan meninggalkan buku petunjuknya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imam al-muttaqin, teladan dan contoh pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Coba kita lihat bagaimana kehidupan beliau dengan Ramadan. Bahkan di akhir Ramadan menjelang meninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam, itu masih belajar Al-Quran, bukan baca sendiri, bukan murajaah sendiri, masih belajar Al-Quran, disimak, dibimbing oleh Jibril alaihi salam.
Mau contoh sunnah, tidak ada contoh lain melainkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terlebih di akhir hidupnya. Artinya tidak ada lagi yang ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibiarkan seakan-akan umat memahaminya itu bukan satu hal yang baik atau sudah dimansuhkan, dihapuskan. Tidak. Dan itu terwarisi dalam kehidupan orang-orang saleh. Hadirin yang saya muliakan, maka ingin menjadi la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba yang bertakwa, jangan lupa hudan lil muttaqin, yaitu Al-Quran, mengikuti bagaimana cara hidupnya Imam al-Muttaqin, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah berbahagia, maka kalau ingin kita menjadi puasa kita terbaik hari ini, dengan sangat dan sangat besar ini kemungkinan Ramadan terakhir bagi kita, sangat besar kemungkinan tersebut, sangat besar, karena semua kita yakin, semua kita pasti mati. Ketika terhadap sesuatu yang pasti itu terjadi, maka kemungkinannya bukan kecil, karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia akan mati. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada sahabat dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu an, ketika ingin salat, maka salatlah kamu ini sebagaimana salat perpisahan. Kamu akan berpisah dengan dunia, sehingga muncul motivasi, semangat, khusyuk dalam ibadahnya. Saya ingin mengatakan, kalau seandainya ingin puasa kita kali ini puasa terbaik, maka jadikanlah semua perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala itu di depan mata kita sesuatu yang paling utama dan paling penting. Karena itulah agama. Karena itulah agama. Dan orang yang paling besar ruginya dan yang sebenar-benarnya rugi adalah rugi dalam agama. Sungguh itu khasirat dunia wal akhirah, dia merugi dunia dan akhirat. Tidak ada kerugian yang lain yang paling besar. Hadirin yang saya muliakan, maka ingin melihat kerugian itu seperti apa, maka lihatlah sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah sebutkan tentang umat-umat sebelumnya, yang mana mereka itu telah digambarkan di hari akhirat nanti seperti apa. Al-Quran menyebutkan banyak hal, bagaimana ciri-ciri orang yang rugi di dunia serta akibatnya di akhirat. Hadirin berbahagia, singkatnya ingin saya katakan adalah bahwasanya kalau ingin puasa kita baik, Ramadan kita baik, maka perbaikilah keislaman kita. Perbaikilah keislaman kita. Kenapa demikian? Karena ganjaran pahala itu bukan hanya terlihat, bukan hanya dari sisi waktu yang istimewa atau tempat yang mulia, tidak, tapi juga dilipat gandakan dan besarnya pahala seseorang dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam menjalankan, mendapatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, itu juga dilihat dari sisi si pelakunya. Maksudnya apa? Maka kita bisa paham, ibadah para nabi itu berbeda dengan kualitas ibadah umatnya. Ibadah para sahabat berbeda dengan yang lainnya. Kita mau banding-bandingkan kualitas infak sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita tidak banding.
Maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimbau kepada kita, mewanti-wanti kita jangan sampai kalian mencaci maki, mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang beda. Antara sahabat dengan sahabat juga bisa berbeda. Abu Bakar dengan lainnya sungguh sangat berbeda. Begitu juga antara kita sesama kita. Bisa berbeda nilai ibadah kita, sangat tergantung bagaimana hati kita ini. At-taqwa hahuna. Taqwa itu letaknya di hati. Dan nanti di hari kiamat orang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, semuanya tidak ada manfaat, tidak ada berguna harta dan anak, melainkan yang datang menjumpai Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Insyaallah pertemuan ke depan akan kita sampaikan untuk menjadi Ramadan kita Ramadan terbaik, maka perbaikilah Islam kita sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Insyaallah pertemuan nanti malam akan kita sempurnakan. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.